Hapusan dosa karena dengan itu mereka selamat. Maka ada reaksi dari Bang Zuma bahwa kita pun 5 kali dibaptis, tapi saya tidak, kata Bang Zuma, saya tidak menyamakan, kan gitu kan bahasa Bang Zuma, tidak menyamakan. Nah, saya juga bilang iya Bang, memang tidak sama, tapi kalau dalam hal penyucian dengan air memang ada sisi tashbih, penyamaan. Apakah saya tidak punya dalil? Ada dong dalilnya. Nih saya tunjukkan ya. Saya langsung pakai kitab para ulama teman-teman ya. Saya bukan asumsi loh. Ini. Jadi tetap kita mengatakan tidak sama lah dari definisi. Dibesarkan host. Ya, dari definisi, dari rukunnya, batal-batalnya, syarat-syaratnya, semuanya agak sama, jelas. Ini kitab apa? Ini kitab, waduh, sampai hilang ini namanya sudah. Ini namanya Jawahirul Ma'ani ya. Ini Jawahirul Maknun. Jawahirul Maknun ini kitab balaghah teman-teman. Kitab balaghah yang ditulis oleh Syekh Damanhuri pada halaman 134 pada bab al-awwal, babul awal, at-tashbih. Nah, at-tashbih, tashbih itu apa? Tashbih itu ketika kita menyamakan sesuatu dengan sesuatu itu sama dalam hal apanya, kan begitu kan? Titik poinnya itu apa dulu yang disamakan. Contoh nih, Bang Zuma seperti singa. Apakah Bang Zuma hewan? Bukan. Maksudnya itu penyamaannya dalam hal keberanian. Nah, bukan berarti Bang Zuma hewan, berbulu, hidup di tengah hutan. Bukan, jelas tidak sama. Tapi penyamaannya dalam keberanian. Kalau ada orang yang berani, maka disebut singa. Atau ada wanita cantik namanya bunga desa. Apakah dia bunga yang tumbuh di daratan, disiram setiap hari? Ya bukanlah. Istilah bunga desa itu menunjukkan dia cantik. Yesus itu domba, seumpama. Apakah Yesus itu domba beneran yang ada di dalam kandang? Ya tidaklah. Itu namanya istilah tashbih, penyamaan. Ada arkanuhu, ada rukun-rukunnya. Nanti ada syarat-syaratnya. Ini ya, bisa dibuka di 134, kitab namanya Jawahirul Maknun yang ditulis oleh Syekh Damanhuri. Ketika Bang Zuma mengatakan wudhu dan baptis, itu dalam hal apa Bang? Nah, kalau dalam hal penyucian dengan pakai air, dalam titik itunya saja, maka ya jelas sama, karena wudhu pakai air juga, dan itu juga merupakan kesucian untuk diri kita. Begitu. Dalam hal lain ya tidak sama. Nah, karena sudah apa namanya itu sudah klarifikasi, maka oh ya sudah Bang, kalau seperti itu saya pun setuju. Dalam hal itu saja ya tasbihnya, penyerupaannya, bukan yang lain, bukan. Saya ada dalilnya, dalil saya kitab balaghah. Ini balaghah ini sastra Arab. Gitu loh. Mungkin sekian dulu lah. Lanjut Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama mohon minta waktunya sedikit. Saya makasih banyak sama Bang Hos. Bang Hos makasih banyak ya. Saya udah berulang kali mau naik untuk bertemu sama Bang Zuma, ngobrol sama Bang Zuma. Saya itu penggemar berat Bang Zuma. Perkenalkan Masya saya Allah. Bang, dari Bali Bang. Masya Allah. Terima kasih Bang. Setiap hari hampir 24 jam mengikuti Bang Zuma terus, tapi nggak bisa naik baru kali ini. Saya ucapin terima kasih buat Bang Hos sudah mempertemukan saya sama Bang Zuma. Bang Hos makasih banyak. Iya baik Bang. Ya. Host, saya 1 menit lagi host, supaya ini jangan lagi ada yang bahas-bahas lagi berikutnya nanti, boleh ya? Oke, terakhir kalinya. Iya, 1 menit saya perlihatkan kepada teman-teman kita. Nanti izin bicara ya host. Bentar ya Bang. Sabar ya Bang, 1 menit aja Bang Boy. Ini linknya teman Kristen ini. Nih. Ensiklopedia baptisan salah satu dari 7 sakramen gereja Kristen. Oke, nah kita lihat ini. Jadi bicara itu saya harus bertanggungjawabkan. Cuman saya berpikir tidak mungkinlah seorang Muslim yang mengaku hebat tidak paham yang kaidah-kaidah kayak gini. Ini coba ini. Ya ini sangat jelas. Sinto Thomas Aquinas
Nih, lengkap ini. Kalau bukunya mau dibaca silakan. Memberikan definisi berikut. Baptisan adalah wudhu bagian luar tubuh yang dilakukan dengan bentuk kata-kata yang ditentukan. Ya, para teolog kemudian jelas ini, pokoknya Anda baca aja sendiri. Nih. Jadi bukan saya yang mau menyamakan, bukan. Mereka memang menganggap baptisan itu wudhu. Hanya orang yang di Indonesia ini, oten Indonesia yang sosokan. Kalianlah yang menyamakan wudhu, bukan saya ini. Ini Santo Thomas Aquinas. Nanti Anda cari di Google, ini siapa ini? Santo Thomas Aquinas ini. Kenapa dia disebut santo? Jelas ini linknya kalian. Nih, link kufar ini. Oke, baptisan salah satu dari 7 sakramen gereja. Jadi kita ini bukan pemain baru, bos. Kita orang lama, bos. Jadi saya tidak nyangka kalau selevel kalian itu yang sudah merasa paling paham. Keberatan kali, wah saya tidak mau disama-samakan. Halo, Anda dari mana aja? Sudah berapa lama di Islam? Sebelum di Islam Anda di mana? Anda belajar apa? Hanya menghujat dulunya. Itu Islam kan Anda panitia surga. Udahlah bro, saya bukan orang baru. Anda kan tahu sendiri. Jadi kalau materi-materi kayak begitu itu sudah ditumit, bukan lagi di kepala. Oke, lanjut saudara-saudara. Jadi kalau mau tetap semangat. Cuman mereka itu bukan lawan saya soalnya. bukan lawan saya, karena dia adalah saudara seakidah saya. Jangan jadi musuh kita bukan mereka. Makanya saya katakan hati ini yang harus diperbaiki loh. Hati. Ketika seorang apologet Islam Indonesia berbicara, pasti ada dasar pijakannya. Bukan asal ngomong aja. Jangan selalu menggampangkan orang kaleng-kaleng, jangan. Hanya karena Anda sudah belajar kemudian Islam, terus ada yang tidak sependapat dengan pemahaman saudara. Oh salah, saya tidak terima, saya nggak mau baptis itu dipersamang. Halo, saya ulang lagi, halo. Anda dari mana? Belajar di mana ente? Berapa tahun Anda belajar? Jadi janganlah saudara, kita ini sebagai seorang muslim harus saling menguatkan. Kita bersatu, musuh kita di depan, bukan di dalam rumah. Musuh kita di depan. Ya nggak usah lah petantang-petenteng mau kita ketemu offline, saya mau berani lawan. Aduh, enggak. Jangan sampai nanti merembet kemana-mana. Lari ke masalah-masalah pribadi. Jangan sampai malu nanti kalian. Kalau ku buka di sini, malu nanti kalian. Malu ku bilang. Jangan sampai ku permalukan. Janganlah ya. Jangan pancing saya. Oke? Ya, siapapun di sana yang kemudian sekarang sudah berkongkol dengan orang-orang kayak Yuni apa, jangan sampai Bang Suma buka aib kalian sini. Jangan pancing saya loh, ku bilang ya. Saya sudah bilang, kau sudah kasih keluar air mata saya. Hati-hati. Mengeluarkan air mata saudara itu penuh dengan doa. Artinya Anda didoakan yang baik-baik. Sudahlah, nggak perlu lagi petantang-petenteng gini. Kenapa hanya gara-gara kata-kata itu kemudian Anda panik? Kenapa Anda tidak nantang orang-orang yang menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran? Kenapa nggak ngamuk? Kenapa nggak ngamuk? Ngamuklah itu sana, ngamuklah. Jangan justru sesama oten kalian jumpa, ketemu offline, peluk-pelukan kalian. Aneh kan? Kan aneh. Gila berarti. Itu makanya nggak usah dibahas orang gila itu. Di kafe ngopi bareng, tertawa bareng-barengan, salaman, pelukan. Oh itu yang bagus, maksudnya gitu yang bagus. Tapi kalau saudara kita yang salah dibuka, diumbar aibnya, itu yang benar gitu. Oh jangan bung, jangan kayak gitulah. Belajarlah, belajar adab, belajar akhlak, belajar akhlak. Ada kitab, nanti ke Gramedia baca itu kitab Akhlakul Karimah, pelajari itu. Jadi jangan sekali lagi saya katakan jangan lagi ada setelah ini, jangan. Saya sudah menunjukkan link-link yang Anda bisa pakai belajar. Kutui itu baru bisa berdebat. Kalau belum sanggup untuk menenangkan diri Anda, jangan berdebat. Kalau sedikit-sedikit ada yang keliru, yang tidak enak di kuping Anda protes, Anda live segala macam. Jangan, Anda belum dewasa dalam pola pikir kalau gitu. Belum bisa jadi pejuang, belum bisa.
Bukanlah pejuang itu ditulis di baju. Wah, ini pejuang. Habis itu kata bukan kayak gitu. Bukan itu bukan pejuang sejati. Pejuang sejati itu adalah yang bisa merangkul, bisa mengayomi, bisa membantu, bisa menyayangi saudara-saudaranya. Ketika saudaranya punya kekurangan ditutupin. Itu baru pejuang yang sejati. Bukan justru membuka aib orang di mana-mana. Karena ingat, Anda juga punya aib. Ingat sekali lagi, Anda juga punya aib. Jangan sampai Anda menggali lubang sendiri. Jadi saya katakan pada saudara-saudara saya di sana, berhenti. Kita ini satu tubuh. Oke, kita satu tubuh. Sejatinya ketika ada yang sakit, kita obati sakit itu sama-sama. Jangan justru ada yang sakit kita gali lubang beroknya, lukanya semakin dalam. Jangan kayak gitu. Nah, ini nasihat buat diri saya dan juga buat Anda semua. Iya bang, sama seperti kata UAS bang, klarifikasi itu cukup satu kali. Mau mereka dengar atau tidak, itu urusan mereka. Biarlah energi mereka habis mikirkan kita. Oke. Kita lanjut aja diskusinya. Di sini sudah ada Woi 2. Dari tadi dia ingin menyampaikan sesuatu. Iya. Silakan Woi 2. Iya, di sini kan kita sama-sama belajar ya. Ya, kalau betul. dalam Kristen, kalau dalam Kristen, baptisan itu bukanlah itu tentang sunat rohani, di mana kita harus membersihkan roh kita harus lahir kembali. Jadi kalau dalam Kristen, baptisan itu adalah pengakuan dosa, bukan pembersihan. Itu seperti yang di dalam kitab Matius 3 ayat mana ini? Ayat 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi baptisan dalam Kristen ini bukan seperti yang dikatakan Bang Suma, maaf ya Bang. Iya. Tetapi dalam Kristen baptisan itu adalah tentang pengakuan dosa. Tapi sebenarnya baptisan ini ada hampir sama dengan, kalau menurut saya hampir sama dengan syahadat. Ketika orang Islam masuk Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu juga dalam Kristen. Sebelum dia menjadi pengikut Kristus, dia harus dibaptis dulu untuk pengakuan dosa. Gitu. Jadi baptisan ini bagi Kristen itu Bang bukan itu Kristen ini baptisan ini adalah pengakuan dosa Bang. Iya, udah diulang-ulang terus. Ya. Jadi Yesus itu juga melakukan pengakuan dosa Bang ya. Karena di situ Yesus dibaptis pakai baptisan Yohanes loh. Dia hanya mempersiapkan diri sebagai sampai gitu. Iya, berarti Yesus kan dibaptis Yohanes. Sedangkan baptis Yohanes itu adalah bentuk pertobatan. Tapi, kan? Berarti Yesus melakukan pertobatan, Bang ya? Bukan begitu, Bang. Nah, kok bukan ini? Anda kok nelan ludah sendiri? Tunggu. Jangan dulu dipotong. Kita berdiskusi santai sehat ya. Sebelum orang yang dipotong. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab dikatakan Yesus berdosa. Enggak, saya tadi sudah katakan gini Bung dia Boy, dibaptis hanya mempersiapkan diri. Tadi Anda mengatakan baptis itu adalah pertobatan sebagai Mesias gitu loh. Tadi Anda mengatakan ya, seperti ikat berarti pengakuan dosa Bang. Iya, pengakuan dosa. Berarti Yesus mengakui dosa. Makanya dia dibaptis. Benar ya? Benar. Yesus dibaptis berarti Yesus memiliki dosa ya? Bukan seperti itu. Nah tadi apa? Karena tidak ada satupun ayat yang mengatakan Yesus itu berdosa. Saya sudah katakan dia mempersiapkan diri sebagai Mesias, sebagai sang penebus itu. Itu.
Iya. Jadi seperti itulah, Bang. baptis tadi kok beda ketika Yesus? Kan tadi Yesus dibaptis katanya. Baptis itu adalah pengakuan dosa, pertobatan. Berarti Yesus mengakui dosa pada saat dibaptis. Gitu ya, Bang? Bukan begini, kalau bagi Yesus Iya. ini kan dia, saya sudah katakan, dia hanya mempersiapkan diri untuk menuju yang salib, Bang. Iya, artinya dia bertobat. Gitu. Sebab bertobat gimana? Sedangkan dalam Alkitab tidak satupun ayat mengatakan dia berdosa. Loh, salah itu. Justru Yesus itu orang paling banyak dosanya di antara semua manusia. Aduh, ini menghujat ini namanya. Oh, bukan menghujat, Bang. Iya. Sekarang saya tanya gini, saya tanya. Ketika ada orang memperkosa, tunggu, Abang, Tunggu, saudaraku. Ayat di Alkitab saya, Iya. Yesus berdosa, ya. Dia mengatakan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Di mana dia bisa mengatakan informasi itu? Mana? Apakah ibunya pencuri dan perampok? Yang dimaksudkan di sini, Yesus adalah pintu, Bang. Enggak, Iya. bukan. Iya, itu Bukan, kan bukan. ada ayat kelanjutannya. Yesus mengatakan dia Yohanes adalah pintu, 10, gitu. Yohanes 10 Jadi, nomor seperti yang dia katakan, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya Iya. dia katakan Iya, makanya di dalam ayatnya, dialah pintu itu. Iya, dia katakan semua orang yang datang sebelum Iya. aku adalah pencuri dan perampok. Berarti ibunya pencuri, perampok. Berdosa enggak ketika dia sebagai anak mengatakan ibunya pencuri dan perampok? Itu satu. Kedua, ketika ada orang memperkosa anaknya, misalnya nih, dia perkosa anak kandungnya sendiri, lalu kemudian dia percaya kepada Yesus, dosanya memperkosa ini ditanggung nggak oleh Yesus? Mana? Ditanggung. Nah, berarti Yesus ini adalah orang yang paling banyak dosanya, karena dosa-dosa yang sebegitu banyak orang Kristen ditanggung semua sama dia. Gini, Bang. Sebenarnya kalau dikaji yang dalam kajian yang lebih mendalam, yang ditebus itu bukan dosa. Yang ditebus itu upah dari dosa. Loh, Adalah maut, gitu loh. iya maksudnya, Sebab dalam hukum Tuhan, iya, sebab ada tertulis upah dosa adalah maut. iya, upah dosa adalah maut. Sekiranya Yesus tidak menanggung dosa orang yang memperkosa tadi, apakah orang tadi ini memperoleh maut atau tidak? Kalau Yesus maut, maut kan? Nah, sekarang yang menanggung, apapun bangsa melakukan, tidak, dengar dulu, sekeras apapun bangsuma mentaati hukum Taurat, bangsuma tidak lupa dari dosa. Dan ya dalam itu dia makanya saya katakan upah dosa adalah maut atau kematian yang kedua dalam neraka, gitu loh. ya itu dia, Bang. Makanya saya katakan, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah manusia yang tidak berdosa, saya katakan justru berdasarkan Bible dia adalah manusia yang paling banyak dosanya. Kenapa? Karena semua dosa-dosa orang Kristen ditanggung sama dia. Yang harus menebus dosa, sebab yang harus menebus dosa sudah pasti orang tanpa dosa, Bang. Ya itu dia makanya. Makanya saya katakan, Anda kan mengatakan Yesus itu adalah orang yang tidak punya dosa. Tapi berdasarkan data yang ada, justru Yesus itulah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Sekarang gini, Itu dia kan menanggung dosa. Sabar, karena, Bang. sabar, saudara. Gitu loh. Iya, dia menanggung dosa, betul? Betul? Yang ditanggung itu upah dari dosa itu, Bang. Iya, upah Kalau dari dosa kita itu betul. mengkaji lebih dalam. Betul. Nah, Nah, sekarang dalam begini. Ya, oke. Kalau ada orang yang menanggung utang Anda, apa yang ditanggung? Utangnya atau apanya? Utangnya kan? Berarti ketika manusia punya utang, saya utangnya 2 miliar.
Anda 2 miliar, yang lainnya 2 miliar, kalikan beberapa manusia, maka dikali 2 miliar, Iya, utang oke. itulah semua yang ditanggung Kita- oleh oke. ya, sabar, utang itulah semua yang ditanggung Kalau- oleh Yesus. Sabar dulu Bang, silakan. sabar. Sekarang pertanyaan saya, Oke, silakan. siapa manusia yang paling banyak utangnya? Setelah semua Kalau utang utang kita, itu sudah tunggu. oke. Ketika Kalau oke. seluruh utang kita ditanggung oleh Yesus, Oke. manusia yang paling banyak utangnya siapa? Ini kita Tolong dijawab ini dulu. Adu logika. Iya. Tidak. Kita Semua mau- utang mau kita adu ditanggung oleh Yesus. Pertanyaan Iya. saya, manusia yang paling banyak utangnya di atas muka bumi ini siapa? Tidak. Bang? Dan ketika utang Bang, itu Bang. dibayar, itu Ya, berarti bersih, Bang. sebelum dibayar, Itu berarti sebelum bersih. dibayar, sebelum Kalau sudah dibayar, bersih, kalau sebelum sudah dibayar, sabar Bang, Kan- sabar. Sebelum kan sudah dibayar, ditanggung. sebelum dibayar, Oke, siapa kita yang pakai logika. Kita pakai Oke, logika. sebelum utang itu dibayar, sabar dulu. Ketika dilunasi itu berarti Sebelum bersih. dilunasi, Kan sudah bersih. dengarkan, Bebas. sebelum Bebas, Bang. dilunasi, Abang pertanyaan, sendiri mengatakan, oke, sebelum. kenapa kayak emosi Anda? Sebelum. Kenapa kayak emosi? Kenapa? Sebelum. Ya santai makanya. Kalau sebelum, berarti- Darah babinya kalau pelan-pelan sebelum- aja. Jawab Kalau pertanyaan sebelum- saya. Kalau sebelum itu berarti belum ada. Nah, kalau Belum sebelum Yesus, dengarkan dulu saya. Jangan kayak orang stres. Kita Kamu, hey. kamu mau Hey. main logika dengan woi, silakan. Kalau semua utang yang ada pada diri manusia ditanggung oleh Yesus, pertanyaan saya, siapa manusia yang paling banyak utangnya di muka bumi? Kalau sudah ditanggung bersih. Kalau sudah ditanggung bersih bebas. Saya tanya Apa? samamu. Bebas bayar. Hey, Apa? siapa manusia yang paling banyak utangnya sebelum dilunasin? Kalau sebelum lunasi berarti belum ada. Sebelum Betul-betul serigala. mau main logika dengan woi sebelum. Kalau sebelum belum terjadi. Sekarang begini. Kamu punya utang ditanggung oleh Yesus. Kalau sudah ditanggung itu berarti bersih, Bang. Tidak ada lagi cacat. Apa lagi? Gurunda. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Report. Apa lagi? Coba Anda baca. Gantian woi ngomongnya. Kalau kamu mau main logika dengan woi, Iya, salah woi, orang, bro. woi, coba baca 2 Korintus 5 nomor 21. Di sana dikatakan ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa. Itu artinya dia berdosa. Krik, Iya. krik. Suara jangkrik ada. Makanya saya sudah katakan, yang ditanggung itu upahnya, bukan dosanya. Dan upah dosa adalah maut. Makanya Yesus dia mati. Cobalah jujur Dia berdiskusi mengalahkan itu. maut pada hari yang ketiga. Yang jujur berdiskusi itu. Saya Kalau sudah kita jujur. mau main data, Saudara Woi, ya. Oke. Kalau kita mau main data, Ibrani 9:28. Yesus satu kali dikorbankan untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, Itu kalau dalil. satu kali berarti kekal. Ngapa sih kau ini? Kau jangan orang gila. Jangan sampai ku sepak pantatmu di sini. Ya, kok Sekarang pertanyaan saya sama woi, dengarkan saya woi, dengarkan saya woi. Benarkah Yesus yang menanggung semua dosa orang Kristen? Iya. Udah, berarti siapa manusia yang paling banyak dosanya? Kalau sudah ditanggung bebas, Bang. Bersih. Ya. Iya, kamu yang bebas. Yesusnya? Ya bersih. Iya. Utang sudah terbayar. Kalau Berarti Yesus cuma ngeprank doang. Kalau sudah Cuma terbayar, ngeprank Bang, dia. mana mungkin masih dihitung, Bang. Loh, gimana ceritanya? Dengarkan saya. Dengarkan Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya dengarkan saya dulu. Daripada saya minta host turunkan Anda gimana? Mau diturunkan? Kejang, apakah ini Turunkan aja seseorang kalau nggak Mau diturunkan? Mau diturunkan nggak? Kalau tidak mau diturunkan, kita diskusi itu pelan-pelan. Jangan kayak orang kemasukan setan Anda. Kemasukan. Udah. Yang kemasukan Ya udah setan turunkan. Loh,
Loh. Turunkan. Monyet ini turunkan. Oh, Host. ini Monyet turunkan. Monyet tidak berfungsi otaknya. Jadi gini, di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Roma 6:23 upah dosa adalah kematian dan dosa itu adalah kejahatan. Yesus menanggung semua kejahatan, kan gitu. Di mana tempat pencucian kejahatan itu? Ya neraka. Mana dalilnya? Matius 13 nomor 50. Orang jahat tempatnya di neraka. Nah sekarang yang menanggung dosa ini di atas tiang salib, yang mati ini Tuhan pencipta langit dan bumi atau manusia? Kan manusia. Jadi kalau Yesus itu dua natur, Tuhannya ke surga, kemanusiaannya ke neraka. Dia ke neraka harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa orang Kristen. Kan tadi sudah dijawab, semua dosa orang Kristen ditanggung oleh Yesus. Mau tidak mau, ketika utangnya orang Kristen itu ditanggung oleh Yesus, maka dosa-dosanya, utang-utang itu harus dibayar. Harus dibayar. Di mana tempat pembayaran utang dosa? Neraka. Berarti kemanusiaan Yesus berdasarkan konsep yang ada di dalam Kristen, ya Yesus harus tanggung jawab ke neraka dong, kemanusiaannya. Jadi kalau mana kemanusiaannya Yesus? Ya di neraka. Ketuhanannya ya di surga. Kan itu poinnya. Yang mati di salib Tuhan atau manusia? Manusia. Oke. Kenapa dia mati? Karena dia menanggung dosa. Kalau begitu dia harus ke neraka. Dia harus ke neraka. Sama seperti ketika ada orang membunuh, dihukum mati dia, karena dia harus mempertanggungjawabkan dosanya, dihukum mati. Ini hukum di Indonesia. Setelah dia mati dihukum mati, apakah dia masuk ke surga? Tidak, tetap harus masuk ke neraka. Karena kalau yang dibunuh tidak kemudian memaafkan, gimana? Harus ke neraka. Jadi dosa, misalnya dosa membunuh orang, ya, orang Roma itu kan gemar sekali membunuh tuh. Membunuh, memperkosa, memperbudak, merampok, menganiaya, dan semua pokoknya semua dosa, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah roh-roh, itu kan ajaran mereka tuh. Begitu Yesus datang, dosa-dosa mereka yang menumpuk ini mulai dari Adam diberikan kepada Yesus. Nah, yang mati menanggung dosa ini Tuhan atau manusia? Manusia. Kemana perginya dia membawa dosa itu? Kemana perginya dia membawa dosa? Ya ke neraka. Jadi yang ke neraka itu Yesus manusianya. Kan dua natur, ada manusia, ada Tuhan. Yang Tuhan di surga, yang manusia kemana? Ya ke neraka. Kecuali Yesus pernah bertobat. Nah, tunjukkan di mana Yesus bertobat. Ya Tuhanku, aku menanggung dosa-dosanya umat Kristen. Tolong ampuni segala dosa-dosa ini. Nah, di mana itu? Di mana Yesus kemudian? Adapun Yesus mengatakan, ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu dosa yang membunuh Yesus. Imam-imam, prajurit, itu dosanya. Tapi dosa-dosa orang-orang yang lain, yang menyembah pohon, menyembah batu, yang memperkosa sana sini, memburit sana sini, itu dosanya kapan Yesus bertobat? Tidak ada. Tidak pernah. Jadi sisi kemanusiaannya harus masuk ke mahkamah untuk kemudian mempertanggungjawabkan dirinya sebagai pahlawan. Dia menjadi pahlawan, menanggung dosa-dosanya orang Kristen. Ya pertanggungjawabkanlah di neraka. Kan gitu poinnya. Iya, silakan.